Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rina dari Pendidikan Sosiologi kelas B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena di masyarakat dengan menggunakan perspektif teori sosiologi. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang fenomena yang ada di masyarakat. Fenomena tawuran, yaitu teori konflik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori konflik. Teori konflik yang digagas Marx ini berasumsi pada perbedaan kepentingan antar kelas dapat menghasilkan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Pendistribusian kekayaan yang tidak merata menciptakan jurang kesenjangan sosial, di mana semakin parah kesenjangan yang ada, membesar pula potensi timbulnya konflik sosial. Kelas sosial ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu borjuis dan proletar. Borjuis sebagai pemilik modal mayoritas sehingga memegang kontrol atas sumber daya yang ada. Sedangkan kelompok proletar adalah mereka kelas pekerja yang tidak memiliki kontrol. Dari masing-masing kelas yang ada jelas tujuan dan kepentingan keduanya saling bertolak belakang. Lantar keinginan kaum borjuis untuk mempertahankan atau menambah kekuasaan sama besarnya dengan keinginan proletar dalam mendistribusikan kekayaan secara merata. Ketika kedua kelompok ini terus mengalami pergeseran, lama-kelamaan akan pecah dan memicu revolusi. Terlebih dengan adanya kesadaran kelas, ketika kaum proletar sadar bahwasanya mereka telah dieksploitasi. Baiklah, saya akan menjelaskan fenomena di masyarakat tentang tawuran. Pada umumnya, persoalan tawuran di negara kita ini masih menjadi masalah yang sering diperbincangkan oleh banyak orang. Dari banyaknya tawuran di berbagai daerah, kali ini saya ingin membahas tawuran antar pelajar yang sedang ramai diberitakan. Padahal semua orang sudah tahu bahwa tawuran itu bisa merugikan diri sendiri, fasilitas, jalan, dan merugikan orang lain. Namun, hal ini belum juga mengingatkan tingkat kesadaran para pelajar untuk berhenti melakukan tawuran. Hal ini bertujuan untuk menganalisis perspektif masyarakat terhadap tawuran antar pelajar ini, lalu melihat secara langsung tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada saat ini, kualitas pendidikan di Indonesia dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Hal ini terbukti dengan peristiwa-peristiwa tawuran para pelajar yang saat ini sedang marak terjadi, dan tawuran juga sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Banyak tawuran antara pelajar di beberapa kota di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik untuk dibahas. Perilaku dari seorang pelajar pun bisa dibilang beragam. Ada yang dari faktor eksternal maupun internal. Tawuran pelajar bukan hanya mengakibatkan kerugian harta benda atau korban cedera, akan tetapi dapat merugikan nyawa seseorang. Masyarakat yang peduli terhadap lingkungan remaja menjadi sangat penting untuk menciptakan suasana yang sangat bersahabat dengan para pelajar. Masyarakat juga sering tidak peka terhadap respon yang ditimbulkan atau dibuat oleh para pelajar, sehingga tidak sedikit pelajar yang mengalami gejolak jiwa yang agresi guna menunjukkan banyaknya tawuran antar pelajar di beberapa kota di Indonesia.
Teori konflik juga menganggap tawuran didasari oleh adanya kesadaran palsu, karena konflik yang mereka tunjukkan bukan untuk menguasai alat-alat produksi, tetapi banyak sekedar terkait dengan hal-hal yang tidak substansial. Konflik tersebut seringkali bersifat instrumental, seperti memperebutkan sumber daya atau hanya sekedar melepaskan ketegangan tanpa adanya nilai-nilai mendasar yang diperjuangkan atau dibela. Bisa kita simpulkan, masih banyak masyarakat yang melihat pelajar melakukan tawuran dan merusak fasilitas umum. Terlebih lagi dampak dari tawuran pelajar tersebut mengakibatkan kerugian dan banyak korban jiwa. Dan masih banyak pelajar yang mempunyai banyak alasan untuk melakukan aksi tawuran pelajar tersebut. Masyarakat pun sudah mulai peduli dan sadar untuk bekerja sama dengan kepolisian untuk mengurangi tawuran antar pelajar ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.